di kelas 002 Kabupaten Kendal tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitri Akademi. Di sini saya akan merancang program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Judulnya yaitu Proyek Pembuatan Permainan Bola Voli atau Cycle Perform. Next. Judul program Cycle Perform. Di sini pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK yang menekankan pada pembelajaran komponen gerak. Pembelajaran gerak secara dasar salah satunya terdapat pada fase C atau kelas atas. Salah satunya adalah materi permainan bola besar. Di sini saya mengambil yaitu bola voli pada fase C. Banyak dilakukan pada peserta didik yang masih kurang dan pengukirannya pada jam pembelajaran, misalnya pada kegiatan kokurikuler atau P5. Latar belakang yang pertama, permainan bola voli mengenai kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berorientasi dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, aset sekolah berupa bola voli, net, halaman sekolah, layar LCD proyektor, speaker, dan TV yang cukup bagus bisa menunjang rencana proyek yang akan dilakukan. Kemudian, memberikan pemahaman baru pada komunitas belajar sekolah saya bahwa maka PJOK juga bisa dilakukan dengan proyek pada pembelajaran kurikuler atau P5. Kemudian, masukan dari rekan guru nanti dalam permainan bola voli sangat bermanfaat bagi saya dan kemungkinan pada sekolah ini. Kemudian permainan bola voli akan dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat. Next. Tujuan dari program ini adalah satu, melakukan pembelajaran dengan menerapkan asas dari peserta didik oleh peserta didik dan untuk peserta didik. Mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus seperti koordinasi, kekuatan, daya tahan, dan kelembupan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri dengan memaksimalkan mungkin melalui permainan bola voli. 4. Mengajarkan peserta didik tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kelompok. Kemudian yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Next. Yang ada pun capaian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan motorik mereka. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan dan wadah untuk bisa mengekspresikan kreativitas mereka. Yang ketiga, peserta didik mampu menumbuhkan sifat disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dengan teman-temannya. Yang terakhir, peserta didik merasa dirinya dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membuat rancangan program kegiatan kokurikuler atau P5. Yang kedua, melakukan paparan pada kegiatan kombel. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada peserta didik fase C terkait pembelajaran kokurikuler ini. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan dan pembuatan kesepakatan bersama dengan peserta didik. Yang kelima, menyiapkan alat dan media bantu. Yang keenam, memberikan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian membantu peserta didik dalam kelompok kecil untuk menemukan sumber belajar yang mereka suka. Misalnya bisa dilihat pada YouTube atau dan kemudian yang terakhir memfasilitasi kegiatan peserta didik. Struktur program. Jenis kegiatan yaitu pembelajaran kokurikuler pembuatan permainan bola voli. Skala programnya, kegiatan ini dilakukan pada jenjang SD kelas 5 fase C dengan jumlah 30 peserta usia 10 tahun. Waktu pelaksanaan setelah sholat zuhur dengan durasi 1 jam pada minggu kedua dan minggu keempat, tempatnya di halaman sekolah. Kemudian peran anggota kombel yaitu ada kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan dan penanggung jawab serta rekan guru sejawat sebagai kolaborasi. Kemudian di sini melibatkan mitra dalam komunitas belajar. Struktur dan rekan sejawat KBS dalam proyek ini yaitu pertama kepala sekolah Bapak Prabowo SPP, pembuat kebijakan, yang kedua Ibu Welaka Dikasari guru kelas 5 dan membantu proses melaksanakan RTL, dan guru lain sebagai kolaborator dan umpan kali.
Ini adalah perkiraan lini masa. Yang pertama pada minggu kedua November pembuatan program dan pemaparan KPS. Kemudian minggu ketiga November penyempurnaan program pemasukan ketika paparan. Yang keempat minggu keempat di minggu 4 November sampai Desember, yaitu tepatnya pada 1 minggu pertama bulan Desember pelaksanaan program co-curricular Sakel Kepol. Terus selanjutnya ada minggu kedua Desember presentasi kelompok, jadi nanti anak-anak maju untuk mempresentasikannya. Dan minggu ketiga Desember evaluasi dan refleksi pelaksanaan program. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini mengenai aset-aset yang digunakan dalam RTL. Yang pertama ada aset manusia, yaitu kepala sekolah yang sangat support terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian ada aset fisik, yaitu yang digunakan dalam RTL lagi, yaitu sarana prasarana yang mendukung pembelajaran permainan bola voli seperti bola voli, net, halaman sekolah, laptop, LCD, wifi, dan speaker. Kemudian ada aset agama dan budaya, yaitu mengenai agama orang tua atau wali yang berpendidikan. Kemudian ada aset lingkungan sekolah yang masih asli, mendukung dan terjangkau untuk proses pembelajaran. Kemudian aset finansial, pos yang sangat mendukung. Kemudian ada aset politik, yaitu mobil, KS dan aparatur kecil. Rencana evaluasi untuk kegiatan ini adalah diperoleh dari 2 tahap. Yang pertama dari hasil pengamatan peserta didik dan guru. Pada salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kedua, hasil pengamatan pada saat anak menampilkan permainan bola voli bisa diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah dan rekan. Kemungkinan tantangan dan solusi yang akan dihadapi adalah 1. Kurangnya semangat dan motivasi anak. Solusinya yaitu memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan proyek kelima ini bagi diri sendiri atau bagi sekolah. Kemudian yang kedua, berbenturan pada MDS di siang hari. Solusinya yaitu memulai kegiatan pada P5 pada jam terakhir setiap hari belajar dan anak-anak sedikit waktu. Kemudian yang ketiga, ada aksi kritikan dan penolakan dari rekan guru sejawat. Solusinya berkomitmen dan terbuka sehingga berdampak positif bagi peserta didik dan sekolah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi Bapak Ibu yang saya paparkan mengenai RTL tugas PKG PJOK juga. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya. Oh iya, Bu Bibi. Terima kasih. Terkait dengan tema mengenai tadi materi yang sudah disampaikan Bu Yani itu apa bisa diterapkan di kelas bawah atau tidak? Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu tadi. Ini tadi pemaparan yang saya paparkan materinya yaitu kelas atas, Bu. Sehingga kelas bawah kemungkinan belum bisa karena materi permainan bola voli sendiri di kelas bawah belum ada. Itu saja sendiri. Mungkin ada tambah lagi? Ya, silakan Bu Miriam. Ya, dari pemaparan yang sudah tadi Bu Yani sampaikan, tadi kan hasilnya tentang bola voli. Ya. Terus kalau anak-anak tadi ada bagaimana itu belajar di rumah. Ya. Untuk anak-anak yang di rumah itu misalkan bola volinya tidak punya, itu bagaimana? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Miriam. Untuk anak-anak kan di rumah tidak punya bola volinya yang digunakan. Jadi di sini anak-anak bisa menggunakan bola plastik atau bola karet yang ada di lingkungan rumah mereka. Hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.